Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rusulika wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dalam Jumat yang ketiga, tarikh 18 Juli 2014 Masehi, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khotib berwasiat agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya sesuai dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini khotib menyampaikan khutbahnya dengan judul Pilar Etis Menuju Masyarakat Madani. Indonesia hari ini sedang berada dalam era reformasi. Reformasi menuntut terciptanya berbagai bentuk perubahan dari segala hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif, dari segala hal-hal yang berketerbelakangan menuju hal-hal yang berkemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kita berharap siapapun yang kelak akan memimpin bangsa ini, akan memimpin negeri ini, siapakah dia, haruslah sadar bahwa jabatan adalah amanah. Rasulullah SAW menegaskan dengan sabdanya, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah saatnya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud wahai Rasul? Beliau menjawab, apabila suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, pemerintahan harus dikelola dengan sebenar-benarnya dan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Imam Ghazali memandang amanah sebagai moral politik, bukan sebagai prinsip politik. Beliau mengecam keras setiap kepala negara dan pejabat pemerintahan yang tidak jujur dalam jabatannya. Beliau menasihati agar rakyatnya tidak tunduk kepada penguasa yang zolim. Dalam hal ini Nabi mengungkapkan bahwa kekuasaan dapat kekal beserta kekufuran, tapi tidak bisa kekal dengan kezoliman. Nasihat ini diberikan kepada para ulama yang menjadi penyuluh dan pemimpin rakyat. Dalam pada itu, untuk terciptanya sebuah dunia yang utuh, harus melibatkan minimal 4 unsur dalam masyarakat. Yang pertama, bimbingan ulama. Ini mengisyaratkan bahwa keberadaan para ulama harus terlibat dalam mengatur negara, harus masuk dalam sistem ketatanegaraan dalam wujud lembaga tinggi negara. Yang kedua, keadilan para penguasa atau departemen kehakiman. Yang ketiga, kaum dermawan atau konglomerat di bawah koordinasi departemen keuangan. Yang keempat adalah doa orang-orang fakir atau rakyat kecil. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, doa orang-orang duafa ini sangat menentukan dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika mereka ini dizolimi. Nabi selalu mengingatkan umatnya agar senantiasa berhati-hati dengan doa mereka orang-orang kecil.
Pada suatu waktu Abu Dzar meminta suatu jabatan kepada Rasulullah. Lalu Rasul berkata kepada Abu Dzar dengan sabdanya, "Wahai Abu Dzar, engkau ini sangat lemah, sedangkan pekerjaan itu adalah amanah yang pada hari kiamat nanti akan dipertanggungjawabkan dengan penuh resiko kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya." Hadis riwayat Muslim. Betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terungkap dalam peringatan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Tiada seorang hamba yang dipercayakan oleh Allah untuk mengurus rakyatnya, kemudian ia mati sedang pada hari kiamat masih dalam keadaan menipu rakyatnya. Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Muslim. Jangankan menyia-nyiakan amanah, menerima hadiah saja yang ada hubungannya dengan jabatan tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Inna Allah ni'ma ya'idukum bihi. Inna Allah sami'an basyira." Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Latar belakang turunnya ayat tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya atau Fathul Makki, Utsman bin Tolhah, kemit Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah lalu naik ke atas bubungannya. Ia enggan memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib merebut kunci Ka'bah itu dari tangan Utsman bin Tolhah secara paksa, lalu membukanya pintu Ka'bah. Dan Rasulullah SAW masuk untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah beliau keluar, muncullah pamannya Abbas bin Abdul Muthalib menemuinya dan meminta agar kuncinya itu diserahkan padanya dan diberi jabatan sikoya, jabatan pemeliharaan Ka'bah, dan jabatan menyediakan air untuk jamaah haji. Maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kunci Ka'bah tersebut kepada Utsman bin Tolhah dan diperintahkan pula untuk meminta maaf kepadanya. Sekilas dari gambaran sebab turunnya ayat di atas terlihat keinginan mempertahankan status quo dari Utsman bin Tolhah dan unsur pemaksaan kehendak dari Ali bin Abi Thalib serta sikap nepotisme dari Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad SAW untuk sebuah jabatan. Kesemuanya persoalan di atas terselesaikan dengan political will dari Rasulullah SAW dan mengembalikan amanah kepada yang berhak menerimanya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian amanah dalam ayat tersebut ialah suatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dalam pemerintahan yang demokratis. Amanah yang diemban oleh aparatur pemerintahan itu bersumber dari rakyat. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis, tentu mekanismenya adalah pemilihan umum yang menganut asas jurdil, jujur lan adil. Hasil pemilu adalah mandat untuk pemimpin pemerintahan. Mandat tersebut adalah sebuah amanah yang harus dijaga dan dipelihara serta dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintahan yang amanah dalam konteks demokrasi adalah suatu sistem kekuasaan yang dikelola oleh sejumlah orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Kunci utama untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang amanah adalah rule of law. Maka akan terwujud good government system yang baik.
Sistem yang baik berpijak pada konstruksi masyarakat madani secara nyata, memiliki arti penting bagi perkembangan demokrasi sebagai ciri khas dari negara bangsa yang modern, modern nation states. Sebagaimanapun juga, wacana global yang mengemuka dewasa ini adalah pada pembentukan negara bangsa yang modern dan terwujudnya civil society yang kuat sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan adalah suatu prasyarat. Karena itu tuntutan terhadap terbentuknya negara bangsa yang modern dengan konstruksi masyarakat madani yang kuat adalah suatu keniscayaan yang menyelimuti perkembangan politik mutakhir. Dalam konteks ini, pembentukan masyarakat madani adalah suatu cikal bakal negara bangsa yang demokratis. Masyarakat madani yang telah dibangun Nabi Muhammad SAW adalah cerminan dari negara kota yang demokratis dengan diterapkannya prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, supremasi hukum, egalitarianisme, dan toleransi. Maka tidak berlebihan jika sosiolog terkemuka Robert N. Blah menyebutkan masyarakat madani di masa Nabi adalah suatu masyarakat yang sangat modern untuk zamannya. Nilai-nilai madani seperti penghargaan kepada orang berdasarkan kepada prestasi bukan prestis, keterbukaan, partisipasi, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan. Berpijak pada kenyataan ini, kembali kepada cita-cita awal masyarakat madani semasa Nabi Muhammad SAW adalah berarti kembali kepada cita-cita masyarakat yang demokratis yang pada gilirannya akan menciptakan bangunan dasar negara bangsa yang modern. Inilah cita-cita kita dalam konteks bermasyarakat, bernegara saat ini. Dengan memuat tema yang terkait dengan masyarakat madani secara menyeluruh agar nilai signifikansinya dapat dirasakan oleh semua kalangan, terutama yang menjelaskan dimensi-dimensi kehidupan yang dapat dijadikan sebagai elemen penentu dalam membangun masyarakat madani di Indonesia. Dewasa ini masyarakat madani adalah sebuah masyarakat impian di Indonesia. Maka dimensi-dimensi aktual masyarakat madani ini menjadi perhatian yang serius bila dikaitkan dengan problem serius di masyarakat Indonesia. Dengan harapan semua kalangan dapat memberi kontribusi positif dalam membangun masyarakat madani di Indonesia. Dengan harapan kesadaran masyarakat bawah atau grassroots atau masyarakat akar rumput terhadap nilai-nilai madani dapat teraktualisasikan secara nyata. Karena masyarakat bawahlah yang semestinya mendapat penyadaran untuk membangun keadaban di dalam komunitasnya. Diskursus masyarakat madani dalam Islam ditemukan dalam ajaran Rasulullah SAW di Madinah. Nabi memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan umat manusia yang berperadaban. Sesuai akar katanya, masyarakat madani diambil dari kata madaniyah yang berarti peradaban. Dengan demikian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dan berkeadaban. Setelah 13 tahun Nabi membangun landasan tauhid sebagai pondasi dasar masyarakat yang ada di dalam komunitas di Mekah. Allah SWT memberikannya petunjuk untuk hijrah ke Yathrib. Sesampainya di sana Nabi Muhammad SAW, Yathrib dirubahnya dengan nama Madinah. Pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan proklamasi, pernyataan niat bahwa beliau bersama umatnya hendak mendirikan negara untuk membangun masyarakat yang beradab sebagai tandingan masyarakat jahiliyah di Mekah. Sayangnya konstruksi masyarakat madani ini hanya dapat diteladani oleh para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah dasar-dasarnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah. Setelah masa itu, bangunan masyarakat madani hancur karena diterapkannya sistem
dinasti genealogis oleh Daulah Bani Umayyah. Jadi masyarakat Madani itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja. Dan kini kitalah bangsa Indonesia yang mempunyai cita-cita untuk menumbuhkan kembali masyarakat Madani yang selama 14 abad terkubur. Dalam perjalanan sejarah, kepemimpinan Islam banyak sekali profil pemimpin yang patut diteladani oleh setiap orang yang ingin membentuk masyarakat Madani. Di antaranya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Hidupnya sangat sederhana, terlihat dari pakaian yang dipakainya dan kesehariannya. Dia menolak hadiah yang dikirim dari Utbah bin Farqad, seorang gubernur Azerbaijan, untuk menikmati sebuah hidangan. Beliau bertanya, apakah rakyatmu sudah memakan makanan yang selezat ini? Sang gubernur terdiam, lalu Umar bin Khattab memerintahkan agar makanan tersebut dibawa pulang untuk dinikmati dan dirasakan oleh rakyatnya. Beliau adalah orang pertama yang lapar jika rakyatnya lapar, dan beliau adalah orang yang terakhir kenyang bila rakyatnya kenyang. Beliau memiliki hati nurani yang sangat kuat, yang tercermin dalam falsafah hidupnya. Bagaimana aku bisa mengurusi orang-orang itu apabila apa yang menimpa mereka tidak menimpa pada diriku? Umar tidak menjadikan pemerintahannya sebagai padang rumput yang mubah dan buruan yang bebas. Tentunya kita tidak berputus asa ketika pada saat sekarang ini kita hanya bisa bercerita dan berkhayal terhadap sosok kepemimpinan tempo dulu. Karena ketika kita memilih pemimpin yang tidak mengacu kepada ajaran Allah dan Rasul, tetapi berangkat dari hawa nafsu dan balas dendam, ini adalah ujian bagi kita semua. Sebelum kita menempatkan Al-Quran pada tempat yang layak dalam mengatur hidup kita, sebelum kita menyadari bahwa Islam adalah suatu sistem yang lengkap, Islam adalah mengatasi segala gejala kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air. Islam adalah pemerintahan dan bangsa. Islam adalah moral dan potensi. Islam adalah rahmat dan keadilan. Islam adalah pengetahuan dan undang-undang. Islam adalah ilmu dan keputusan. Islam adalah materi dan kekayaan. Islam adalah pendapatan dan kesejahteraan. Islam adalah jihad dan dakwah. Islam adalah tentara dan ide. Islam adalah akidah yang benar, dan Islam adalah ibadah yang sah. Manusia yang kini tersiksa hati nuraninya dan akhlaknya sudah rusak, tidak mempunyai pelindung lagi dari kejatuhannya ke jurang kehinaan selain kembali kepada Al-Quran. Umat Islam sendirilah yang membangun obor di tengah-tengah gelapnya sistem-sistem yang batil. Mereka umat Islam harus menjauhkan diri dari segala kegemilapan yang palsu. Mereka umat Islam harus membimbing manusia yang sedang kebingungan dengan petunjuk Al-Quran, menuju terciptanya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan keamanan, sehingga terbentuknya masyarakat Madani di bawah lindungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah mereka yang sedang tenggelam dengan kemalasannya, Nabi Muhammad SAW mewajibkan disiplin berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Di tengah bangsa ini yang sedang berpesta pora, beliau memerintahkan agar mengencangkan ikat pinggang dengan menjalankan ibadah puasa 1 bulan Ramadan. Dan dalam suatu masyarakat dan bangsa ini yang dilanda ketimpangan sosial, Islam melalui nabinya mencanangkan kewajiban atas golongan yang berpunya untuk berbagi atas usaha penanggulangan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kenangan Laos tentang Ibu Pertiwi yang sedang mengandung, yang dimaksud Ibu Pertiwi yang sedang bersusah hati dengan linangan air mata, kini saatnya kita sudahi dengan sikap penuh optimis, dengan semangat etos kerja yang tinggi, disertai jiwa-jiwa patriotisme sejati untuk menuju masyarakat Madani. Masyarakat yang beradab, masyarakat yang tenggang rasa,
masyarakat yang saling hormat menghormati, masyarakat yang saling bahu-membahu, masyarakat yang saling tolong-menolong, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, ingarso sung tulodo ing madio mangungkarso, tutwuri handayani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.